Selamat datang di Mangaversa. Kali ini Mangaversa bawain alur Words Gaiden Kuriko. So let's go ke alur ceritanya. Chapter 14, Kacamata Hitam Kuriko. Di musim semi, seorang bocah laki-laki berambut mohak tengah dipukuli. Pelakunya adalah Kuriko. Saat itu dia mengajar bocah itu karena telah menyebutnya bodoh. Inilah Hanaki Kuriko. Saat masih junior di SMP Kajimachi, dia merasa bosan, dan dengan mengajarnya itu cukup menghiburnya. Sementara dari kejauhan, dua orang ini memperhatikan Kuriko yang baru mengajar pria itu. Mereka sepertinya mengenal Kuriko sebagai teman masa kecil pria berambut pirang bernama Ono. Dia dan Kuriko berada di satu komplek perumahan, meski dia sebenarnya benci Kuriko. Kuriko pun menyadari pria berambut pirang yang melihat ke arahnya. Ono tak menyukai tatapan Kuriko yang mengintimidasinya. Di sini Kuriko menantangnya bertarung, lalu menyebut Ono dengan sebutan raja. Tetapi Ono tak mau meladeni tantangan Kuriko. Dia malah beranjak pergi, meninggalkan Kuriko sendiri. Di sisi lain, Kuriko melihat tiga orang berada di pintu masuk dekat tangga. Mereka membahas seorang senior bernama Maki Teru. Maki Teru memenangkan perang Senju dari Kanjitsu tahun lalu. Padahal, Maki sendiri berasal dari industri Aradani dengan seni bela diri tradisionalnya. Melihat pencapaian salah seorang dari mereka seperti tabu dan dipandang sebelah mata bagi berandalan normal. Kuriko mulai penasaran dengan sosok kuat pemimpin dari industri Aradani ini. Sampai-sampai ia bisa mengabaikan dua gadis di hadapannya. Dengan sedikit perasaan takut, rasa penasarannya jauh lebih kuat. Kali pertama Kuriko mengunjungi kota Aradani, sama dengan Tenjin dan Nakasu yang belum ia kunjungi. Di tengah jalan Kuriko berpapasan dengan pria lainnya. Sepertinya dia adalah penantang, lalu ia pun mengikutinya. Saat itu ia mendengar keributan, dan pria yang berpapasan dengannya lah korban keganasan seseorang. Pria itu terhempas hingga menjebol kaca sebuah jendela. Kuriko terkejut saat melihat seorang pria yang sepertinya lebih tua darinya sedang marah-marah. Ya, dia adalah sosok bernama Maki Teru, senior industri Aradani. Pria ini marah karena yang ia hajar mengganggunya saat melihat model dalam majalah itu. Senada dengan Kuriko, Maki dan temannya juga penasaran dengan junior kribo ini. Di sini Kuriko bersemangat untuk mencoba kekuatan Maki. Ia mulai waspada karena bagaimanapun kekuatannya saat mengempaskan pria sebelumnya menjadi bukti akan kepopulerannya. Meski begitu, Maki justru kurang suka Kuriko menganggapnya setua itu, walau usia mereka sebenarnya tak begitu jauh. Menurut Kuriko, Maki terlihat lebih tua dari temannya itu jika dilihat dari luka di wajahnya. Dan tanpa basa-basi, Kuriko melayangkan tantangan pada Maki. Mereka terkejut saat Kuriko menantangnya, yang mana Kuriko mungkin adalah penantang termuda. Bagi Kuriko selama hidupnya, ia belum pernah memposisikan dirinya sebagai penantang. Baru kali ini, ia menantang seseorang bertarung. Maki Teru merasa terhormat karenanya. Kemudian disitulah ia tahu identitas seorang Hanaki Kuriko. Kesan pertama Maki saat mendengar nama Kuriko, ia langsung tertawa karena dirasa cukup aneh. Namun tanpa aba-aba, Kuriko melancarkan serangan pertama dengan tendangannya. Namun Maki seperti tak terpengaruh mendapat serangan itu. Ia tak bergeming, bahkan akan menunjukkan sedikit kekuatannya. Kuriko terkejut serangannya tak berdampak pada Maki. Dia menyerang kembali dengan pukulannya tanpa menghindarinya. Tinju keras Kuriko tepat mengenai wajahnya. Begitu pula dengan tendangan andalannya yang mampu diblok oleh siswa industri Aradani ini. Ini adalah bagaimana mulanya Kuriko bertemu dengan sosok Maki, pria hebat yang mampu mengalahkannya, pria yang mampu mengirim seorang Hanaki Kuriko ke rumah sakit. Setelah pertarungan itu, Maki mengunjunginya di ruangannya. Awalnya Kuriko tak menyukai Maki mengunjunginya di rumah sakit, namun ia datang bukan dengan tangan kosong. Kuriko telah berprasangka buruk. Maki memberikan sebuah kacamata pada Kuriko. Kacamata yang akan menjadi ikon melekat pada pria kribo ini. Maki berharap dengan kekalahannya itu, Kuriko bisa belajar dan bersikap lebih dewasa setelahnya. Kuriko tak langsung menerima kacamata pemberian Maki. Maki pun tak memaksanya.
Ia mengerti Kuriko masih depresi saat itu karena mendapatkan kekalahan pertamanya. Namun, setelah Maki meninggalkan ruangannya, Kuriko mulai melirik kacamata itu. Kemudian ia mencoba memakainya. Ternyata memang cocok untuknya. Inilah salah satu ciri khas dari Hanaki Kuriko, kacamata hitam pemberian senior yang mengalahkannya. Ternyata saat itu Maki belum benar-benar meninggalkan rumah sakit. Ia mengintai Kuriko dan bersorak setelah Kuriko memakai kacamata itu. Ia senang kacamata pemberiannya cocok untuk Kuriko. Dengan gengsinya Kuriko melemparkan kacamata itu pada Maki. Sampai mereka mendapat omelan dari perawat di sana. Momen yang menjadi awal hubungan baik keduanya di masa mendatang. Chapter 15, Pertunjukan. Masih ingat pria yang bernama Maki sebelumnya di SMP? Ya, dia adalah Bon. Pria yang punya gaya rambut klimis. Ini adalah juniornya. Dengan posisinya sekarang, Bon berencana untuk memberitahu semua anggotanya tentang tim baru yang akan dia bentuk. Hal itu ia lakukan sebagai pembuktian dirinya sendiri, juga pada Maki. SMP 2 Kajimachi juga menjadi sekolah yang buruk sejak Bon memulai semuanya di sana. Bon segera mengambil alih setelah seorang senior lulus dan mewariskannya pada para sophomore yang membuat kesatuan terpecah menjadi 5 kelompok. Bon ingin menghapus perpecah belahan itu. Dia ingin menyatukan semuanya dalam satu kepemimpinan di bawah kendalinya. Bon tak akan membiarkan seorang pun terlibat dalam konflik, sekalipun itu hanya masalah kecil. Kemudian Kuriko terlihat menghampiri poster yang menempel pada sebuah dinding. Poster yang berisi tentang jalannya peperangan di Hakata. Kuriko pikir akan lebih menyenangkan bertarung tanpa harus orang lain tahu dan bertaruh. Bagi Kuriko, memenangkan perang Hakata bukanlah hal yang sulit. Ia malah ingin tahu soal perkembangan Bon dan tugas dari Maki. Suatu hal yang merubahnya dari seorang lone wolf menjadi seorang pria sejati. Mungkin jika Maki tahu ambisi Bon yang sebenarnya serta tujuan ia ingin menguasai seluruh SMP, Maki akan menyadarkan Bon jauh sebelum Kuriko bergerak. Setelah itu Bon bisa membangun sendiri tim ataupun kerajaannya atau apapun yang ia inginkan. Kuriko tahu Bon punya ambisi besar untuk membuktikan diri pada orang lain. Bon sendiri hanya bisa terdiam mendengar ucapan Kuriko. Ia tak menyangkal intisaran dari rivalnya itu memang benar adanya. Untuk itu ia melayangkan tantangan keduanya pada Kuriko. Ia meminta, kali ini Kuriko jangan lari. Setelah itu ia pun menggeber motornya meninggalkan Kuriko sendiri. Kali ini Kuriko akan menerima tantangannya. Ketika malam semakin larut, kehidupan seolah-olah berhenti. Namun di tempat ini, di bekas SPBU yang kini menjadi markas geng Hakatayama, Bon kembali ke markasnya yang langsung disambut hangat oleh rekan-rekannya. Di sana ada Mitsuo Aoba, senior dari SMP Kajima 2. Ada pula Hiroyasu Kudo, senior SMP Kajima 2. Lalu Ichiro Furuse, senior SMP Kajima 2. Dan Yutaka Masuda, lebih dikenal sebagai Mustang, seorang senior juga dari SMP Kajima 2. Di tengah malam yang dingin di tempat ini, suasana begitu hangat, layaknya rumah. Mereka terlihat membahas hobi yang sama, soal motor. Aoba bercerita, dirinya diberi motor oleh seniornya. Meski motor itu ditutupi stiker-stiker kotor saat ini, Bon pikir akan lebih baik jika langsung dicat ulang, dan hasilnya akan lebih cantik. Namun mereka melihat Bon seperti sedang dalam masalah. Ia hanya diam dan berdiri di depan pintu. Ini akibat dari kemurungannya selama ini. Tak peduli seberapa banyak musuh yang telah mereka kalahkan selama 3 tahun terakhir, mereka selalu menyandang gelar pengecut, walau sebenarnya tidak demikian. Di balik bayang-bayang nama SMP Kajimachi 1, terkadang dibutuhkan 5 orang untuk melawan 50 orang bersenjata. Namun hanya karena mereka berada di SMP 2, mereka dikirim ke unit terpisah dari kelompok utama. Anak-anak SMP 2 memang seperti dikesampingkan oleh banyak pihak. Jika mereka tak mengukir namanya sendiri, maka tak akan ada yang tahu soal mereka. Di tengah-tengah peperangan ini ada beberapa orang yang menghantui generasi mereka. Disebutkan nama Karbo, Lily, Wasabi. Mereka bisa jadi juaranya. Juga yang tak ketinggalan, nama Hanaki Kuriko.
Yorosuda pun tak menampik mereka adalah orang-orang kuat yang layak diperhitungkan, meski tak dipungkiri kekuatan mereka di bawah Kuriko. Bon sangat tertantang. Ia mengajak rekan-rekannya untuk membawa nama SMP Kajima 2 kembali ke masa keemasannya. Di tengah semangat itu, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Aoba menyayangkan Vespa klasik kesayangannya malah kehujanan, yang membuat catnya semakin luntur. Teman-temannya pun hanya tertawa saat itu. Terlebih, semua sudah terlanjur. Cuaca akan segera menjadi dingin. Jika tak masuk, mungkin mereka akan masuk angin. Bon memperhatikan rekan-rekannya yang tertawa lepas. Ia sangat nyaman bersama mereka selama 3 tahun ini. Namun di satu sisi, ambisinya yang menggebu-gebu. Ingin dia membubarkan Hakatayama dan membentuk geng baru dengan Kuriko di dalamnya. Ia berusaha untuk menikmati setiap momennya sebelum ia berpisah dengan teman-teman yang telah menemaninya selama ini. Sementara di tempat lain, tepatnya di pinggir Teluk Hakata, seorang nelayan kedatangan tamu yang masih belajar. Ia mengajaknya memancing dan melihat laut siang hari itu, karena mereka juga sedang santai. Kuriko berteriak, dia seperti depresi karena para berandalan di Hakata tak membiarkannya hidup tenang, damai, dan berkencan. Namun ia juga tak ingin pergi jauh ke pinggir Teluk Hakata, hanya untuk berurusan dengan pria berjenggot, sampai seniornya, Maki, mendatangi Kuriko. Maki Teru, senior SMP Aparaya. Dialah orang yang dulu memberi kacamata pada Kuriko. Kini ia membawa udang. Ia mengajak Kuriko makan tempura sebelum berkencan dengan para gadis nantinya. Kuriko bercerita tentang kehidupannya yang selalu diganggu berandalan, meski ia sedang diskors oleh sekolah. Karena itu ia ingin pergi menjauh untuk sementara waktu dengan pergi ke Teluk Hakata dan mencoba memancing. Saat itu Maki melamunkan di tahun depan kemanakah Kuriko akan melanjutkan sekolahnya. Seniornya sempat menyebut 2 nama sekolah yang bisa ia pilih, yaitu Industri Raya atau Aharatani. Oke, sekian dulu alur cerita manganya. Kita lanjut di chapter berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. See ya!